Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, itu tadi firman Allah dalam Al-Quran, yaitu mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Jadi itu Bu, kalau anak baik dikasih tahu ayat itu, dia itu nurut. Oh iya ya, ibunya tuh udah melahirkan, udah mengandung. Kalau anak baik begitu. Tapi kalau anak bandel dibilangin begitu, itu malah bilang begini, emangnya siapa yang nyuruh ngelahirin? Emangnya gue dulu minta dilahirin apa? Nah itu kalau anak bandel begitu. Nah terus kalau anak baik tuh, misalnya sekolah disuruh belajar yang benar, dia belajar benar. Apa kata guru dia ikutin. Suruh ngerjain PR, dia kerjain. Kata orang tua disuruh belajar, dia belajar. Tapi kalau anak bandel disuruh belajar malah main. Dimarah-marahin sama gurunya. Kamu kok nggak bisa-bisa belajar? Di rumah dimarah-marahin sama orang tuanya juga. Kok nilainya jelek? Nah, anaknya bilang gini, katanya guru sama orang tua orang baik, tapi orangnya suka marah-marah. Gue dimarah-marahin mulu gue. Di sekolah dimarahin, di rumah dimarahin. Ya jelas aja lu dimarahin, orang lu malas belajar. Makanya kalau pengen jangan dimarahin, jangan malas belajar yang bener. Loh, kalau orang baik mah biar kata gue belajar kek, gue kagak belajar kek, orang baik mah tetap baik, nggak marah. Kalau marah itu namanya kan orang baik kalau marah. Itu kalau anak bandel dibilangin begitu Bu. Nah terus kalau misalnya anak baik nih disuruh nyapu, mau disuruh nyapu, disapu. Disuruh ngepel, dikerjain. Disuruh beres-beres apa gitu, mau. Tapi kalau anak bandel disuruh aja nggak mau. Aduh, gue disuruh mulu lagi gue. Tadi gue disuruh nyapu nggak mau, sekarang gue disuruh lagi gue. Tahu gue nggak mau disuruh mulu. Emangnya nggak bisa ngerjain sendiri apa? Nyuruh orang mulu nih. Nah terus kalau misalnya anak baik nih disuruh doain orang tua, kamu tuh jadi anak harus doain orang tua udah merawat kamu, mau disuruh doain. Tapi kalau anak bandel disuruh doain boro-boro. Gue disuruh doain orang tua, gue doa gue emang juga bakalan dikabulin apa? Bukannya kenapa nggak doa sendiri? Katanya doanya kalau doa orang tua dikabulin. Kenapa nggak doa aja? Kenapa harus gue disuruh doa segala? Doa gue aja belum tentu dikabulin, doa buat gue, apalagi gue doain buat orang tua. Itu kalau anak bandel kira-kira begitu. Nah terus gimana sih caranya tuh ngatasin anak bandel? Ya kalau ngatasin anak bandel tuh biasanya anak bandel tuh ada kelemahannya. Nah anak bandel tuh kalau dinasehatin susah. Disuruh sekolah nggak mau.
Disuruh belajar nggak mau, disuruh sholat nggak mau, disuruh ngaji apalagi. Nah terus gimana caranya? Nah biasanya tuh kalau anak bandel dia tuh ada kelemahannya. Kelemahannya tuh duit. Jadi kalau mau nyuruh sholat nih, jangan 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 asal disuruh sholat, tapi nyuruhnya diupain dulu. Lu mau nggak? Gue kasih duit nih 5.000. Pasti mau. Tapi ada syaratnya lu sholat. Kalau lu sholat, gue kasih 5.000. Antara kan dia sholat tuh. Masa sih sholat doang dikasih 5.000 kagak mau? Pasti mau lah. Nah udah sholat. Nah pas kita mau ngasih duit 5.000 tuh, kasih nasihat sedikit. Kalau sholat tuh harusnya yang khusyuk, jadi ikhlas sama Allah. Udah gitu aja, jangan panjang-panjang nasihatnya. Kalau nasihat panjang-panjang dia gedek ntar anaknya. Ngasih 5.000 gue dinasihatin lama banget, gue gedek gue. Mendingan besok kagak usah. Nah, nasihatnya jangan panjang-panjang, dikit aja, semenit udah. Ntar besok lagi upain lagi begitu. Nah pas ngasih duit kasih nasihat sedikit. Nah terus dia misalnya tuh anak pengen apa, dia pengen beli baju, gak apa-apa kasih, tapi jangan langsung dikasih. Lu mau beli baju yang apa? Nah tapi kasih syarat dulu. Kalau mau baju, syaratnya lu maulah nyapu-nyapu dulu gitu. Nanti sudah nyapu-nyapu dulu, kan ntar berangkat nih ke toko. Nah pas mau berangkat kasih nasihat lagi, tapi sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah ntar naik busway kasih lagi nasihat tapi sedikit, setengah menit aja atau semenit, jangan lama-lama. Kalau mau lama anaknya gedek. Nah ntar kalau udah di toko baju ya kasih juga nasihat sedikit. Nah jadi dengan begitu nasihat kita tuh didengar. Karena apa? Karena dia mengharapkan imbalan. Tapi kalau kita cuma nasihat doang kagak ngasih duit, nggak didengar. Ya mintanya imbalan dulu kalau masih pertama, nanti semakin lama semakin itu. Kalau udah lancar kerjain sendiri baru naik tingkatan lagi gitu. Kalau emang kalau orang kayak gitu nggak bisa. Orang sama kayak anak-anak itu kan, kalau yang di jalanan, anjing mau kemana, manggilnya jangan anjing, padahal itu kan dosa, nggak boleh lu ngatain, ngasih nama orang itu manggil hewan yang buruk-buruk itu sebenarnya kan di Al-Quran tuh nggak boleh. Tapi namanya anak di jalanan, udah dibilangin, masa sih aneh panggilnya aku anjing, udah biasa bu, saya mah biasa aja nih sama temen mah gitu. Kalau dibilangin ngeyel karena dia udah terbiasa begitu lihat, jadi hewan mau anjing lah, mau monyet lah, pokoknya itu dia itu udah biasa aja. Tapi karena nggak ada yang ngingetin, ya mungkin nggak ada yang ngingetin juga. Orang pernah saya kasih tahu, masa itu mereka kayak gitu, bilang dong ganteng kayak apa, pinter apa. Kadang-kadang kan lo goblok. Nah itu kan kadang-kadang udah terbiasa ya, ucapan kayak gitu terbiasa. Tapi itu sebenarnya itu kan nggak boleh kayak gitu. Nah itu kemungkinan tadinya orang tuanya itu nggak tahu caranya mendidik anak bandel. Nah akhirnya anak bandel tuh dia udah bergaul sama lingkungan yang nggak benar. Nah karena ada anak kecil nih, anak kecil itu kan banyak kan suka masih setahun 2 tahun kan, suka aktif kan ya. Kadang-kadang orang tua kan, bocah tuh bandel banget. Nah, padahal jangan, itu nggak boleh. Jadi anaknya kebawa nanti karena dia selalu diucapin bandel. Nanti kalau lagi besok lagi main diajakin bilang bandel. Ntar lagi ini aktif sebenarnya mah harusnya disanjung lah, ya anaknya pinter, ini lagi aktif, lagi apa. Jadi berusaha untuk ucapan yang negatif itu dirubah gitu, diperbaiki lah. Kata-katanya itu harus diperbaikin. Jangan bandel, bandel tiap hari diucapin bandel. Nanti besok lagi anaknya lagi ini ngelatak pada dibilang bandel. Ya semakin
tambahkan namanya ucapan itu kan doa nih. Jadi nggak boleh. Jadi kita perbaikin ucapan yang buruk-buruk itu. Bagaimana caranya biar nggak yang buruk itu, menghindari yang buruk itu. Kayak ini, kalau orang dulu kan bilang jangan naik-naik nanti jatuh. Nah, kita perbaiki itu ucapan itu karena jangan naik-naik nanti jatuh, begitu balik sini jatuh. Nah, jangan naik biar nggak jatuh gitu. Jangan naik tinggi-tinggi biar nggak jatuh. Nah, pokoknya di itu ucapan itu tuh diperbaiki. Jangan ngikutin karena orang dulu kan suka ngikutin yang dulu gitu kan. Kita kan kalau kita udah tua ya kita udah ngerti lah perbaikin diri. Nah itu setahu saya kalau yang begitu tuh nggak ada dalilnya tuh Bu. Jadi ya itu kan cuma bahasa aja, tapi itu ngaruh juga itu kan kalau ucapan kan doa nih. Emang ada di Al-Quran kan ada ucapan itu kan doa. Jadi menghindari perkataan yang negatif. Nah itu kan ada juga tuh. Jadi kalau doa itu kan termasuk ibadah. Ya. Itu harus ada niatnya dulu. Jadi kalau emang kita niat doain anak ini jadi bandel, maka jadi bandel. Tapi Enggak kalau misalnya doa. Tapi kalau kita misalnya kamu jangan gitu ntar jatuh, itu bukan doa, itu mah nggak apa-apa. Jadi kita juga jangan terlalu percaya sama tahayul yang seperti itu. Kalau bilang gini nih, kamu tuh jadi anak kok bandel banget sih. Wah nanti dia bisa jadi anak bandel nih. Nah, kita juga nggak boleh juga percaya sama tahayul seperti itu. Bukan tahayul. Tapi juga kita nggak boleh nyumpahin anak tuh jadi bandel, jadi apa, nggak boleh nyumpahin. Tapi kalau kita misalnya sebagai ungkapan kekesalan, sebagai ungkapan itu mah nggak apa-apa karena itu bukan doa. Kalau doa itu mah kita emang niat mau doa ini anak ini jadi anak bandel misalnya. Tapi saya rasa nggak ada orang tua begitu. Itu nggak berdoa, itu sebenarnya itu nggak berdoa, itu ucapan, maksudnya ucapan kita, ucapan ada yang di dalam hati, sama aja itu. Karena di dalam hati juga kita berarti lihat dalam hati kita mungkin buruk. Allah kan tahu walaupun orang lain tidak tahu. Kalau manusia kan nggak ngelihat apa yang di dalam hati dan pikiran kita. Pikiran sama hati aja kadang-kadang beda. Nah jadi begini Bu, kita itu emang nggak boleh mengucapkan kata-kata yang jelek. Bukan termasuk kepada anak aja, tapi kepada semua orang. Jadi ya, kita nggak boleh mengatakan kata-kata yang buruk. Tapi juga kita juga jangan juga terlalu percaya sama tahayul seperti itu. Kalau kita bukan tahayul, begini, kita memperbaiki diri. Ini maksudnya nih secara agama Islam. Jadi kita tuh juga nggak boleh percaya sama tahayul seperti itu. Jadi kalau misalnya anak ini, kalau sering kita bilang bandel misalnya, emang dia orangnya bandel, nanti dia malah jadi bandel. Itu nggak begitu. Kenapa begitu? Karena Nabi bilang begini. Jadi kalau kita mengucapkan sumpah gitu demi Allah gitu, maka kalau kita mengucapkan sumpah itu disengaja, emang kita sengaja, maka itu sumpah itu berlaku. Tapi kalau kita mengucapkan sumpah itu bukan dengan sengaja, nah itu maka itu sumpah itu nggak dianggap sebagai sumpah. Jadi kalau misalnya kita bilang kamu anak kok bandel banget sih, disuruh nyapu nggak mau, disuruh apa nggak mau, itu bukannya doa itu, dan itu juga bukan sumpah. Itu nggak apa-apa supaya anak itu nggak bandel. Tapi bagusnya emang dinasihatin dengan kata-kata yang baik. Nah, kita dengan kata-kata yang baik dinasihatin secara ramah, secara baik seperti tadi tuh. Dinasihatinya dengan cara diupah. Mau nggak kamu nyapu dikasih duit ntar 10.000? Nah, siapa sih nggak mau dikasih duit 10.000 cuma nyapu doang? Mesti mau lah. Anak bandel juga nggak sebego-bego amat begitu dikasih duit kagak mau. Nah, jadi tuh kita tuh dianjurkan untuk menjaga kata-kata kita agar tetap baik, tapi juga kita juga jangan terlalu percaya juga sama tahayul seperti itu, karena tahayul seperti itu bukan dari Islam. Bukan jadi tahayul itu masih maksudnya kita menghindari perkataan yang negatif. Nah itu bagus, itu bener. Begitu maksudnya. Tapi kalau kita
bahasanya contohnya itu begitu gitu loh. Tapi kalau kita Bukannya percaya, kita dipercaya, bukan percaya terus itu. Begitu maksudnya menghindari perkataan yang negatif itu, ya itu contohnya begitu. Nah gitu loh maksudnya. ya tapi kalau kita langsung percaya, oh kalau kita bilang negatif nih, anaknya langsung jadi negatif. Nah itu nggak begitu. Kecuali kalau kita emang sengaja mendoakan. Nah itu baru itu baru berlaku. Tapi kalau kita enggak sengaja, kita kalau misalnya kita anak bilang itu anak bandel kan kita enggak sengaja mendoain supaya anak itu bandel, maka itu enggak apa-apa. Karena kata Nabi seperti tadi itu, kalau kita bersumpah itu, kalau kita enggak sengaja bersumpah itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita sengaja emang bersumpah demi Allah, nah itu baru berlaku. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.